Gua ngerasanya 2024 ini nggak seantusias pas pemilu 2014 dan 2019. Yes. Nggak serame buat dua pemilu kemarin. 2014, 2019. Bahkan temen gue yang main Tinder pun hal pertama yang ditanya itu. Salah satu hal pertama yang ditanya itu, lu milih siapa? Karena kalau Temennya cowok cewek. ada cowok ada cewek, serius, itu tuh menjadi salah satu hal yang perlu ditanyakan sebelum ketemu. Gitu. Karena akan beda gitu loh. Welcome to the comment show. Koko tukang komen bersama gue Andri Dan gue Oki. ya episode 2. Kalau lihat baju kami masih sama, tandanya kami rekaman di hari yang sama. Gue ganti baju dulu apa? Gue bawa baju sih sebenarnya. Gue juga bawa. Gue juga bawa baju sebenarnya. Gak apa-apa, tapi Tapi mereka nggak notice. Notice sih. Kan di Ya akhirnya kita ganti baju. sudah ganti baju biar nonton tidak bosan ya. Biar kita kelihatannya nggak rekaman dalam satu hari yang sama. Mau bahas 2024 nih bro. Siap. Lu siap? Lu nggak takut bahas 2024? Loh, ya enggak lah. Maksudnya ini kan pesta demokrasi kan. Bilangnya pesta demokrasi buat semua loh. Masa gue nggak boleh bahas? Masa yang boleh ngebahas dan menikmati ini cuma elit-elit politik doang? Selama kita tidak melakukan fitnah, selama kita tidak black campaign gitu ya. Kenapa enggak? Semua orang boleh dong punya pendapat terkait 2024 politik. Nah cuman gini, gua ngerasanya 2024 ini nggak seantusias pas pemilu 2014 dan 2019. Yes. Nggak serame buat dua pemilu kemarin. Ya, tuh. Kayaknya adem-adem aja. Kalau lihat di sosmed, di Twitter pun juga kebanyakan ya paling masih mereka dia lagi yang ribut ya. Iya, dia lagi gitu. Tapi keterlibatan yang masyarakat itu kurang. Menurut lu kenapa tuh? Oke. Ini sebenarnya bukan cuma asumsi kita doang ya, bukan cuma observasi yang kita lihat, tapi belum lama gue juga baca survei dari beberapa lembaga, salah satunya Kompas, yang bilang bahwa undecided voters, swing voters itu makin kesini malah makin meningkat jumlahnya. Itu kenapa menurut? Nah, ada beberapa faktor. Nah, sebenarnya kan kita udah bakal mulai nyoblos tuh pas Valentine ya. Iya, 14 Februari kan? 14 Februari 2024. Berarti itu sekitar 4 bulan. Iya, udah deket banget. Iya, tapi di survei malah makin meningkat. Kan biasanya udah ada nama-nama kan, yang kadang-kadang menjadi calon presiden gitu kan. Tapi masih banyak yang belum tahu mau milih siapa. Masih banyak yang bingung mau milih siapa. Gua sendiri sebenarnya menganggap ini kita tidak seantusias 2014, 2019. Ada hal baik, ada hal buruknya. Hal baiknya adalah kita tidak seterpecah dulu. Dulu kan polarisasinya parah banget Om. Iya. Kalau lu masih ingat ya, lu pilih satu atau dua lu, dan itu bisa merusak banyak hal, pertemanan, grup WhatsApp keluarga. Itu makanya gue tuh hampir nggak pernah join di grup WhatsApp keluarga. Itu pun cuma satu. Itu juga karena terpaksa. Iya. Kalau gue keluar, ya pasti enak dong. Iya kan. Kalau gue keluar, gue pasti diem gitu. Iya. Masalahnya susah lah buat nggak ikut begitu. Iya, tapi kan? Itu beneran terjadi. Ya kan. 2014, 2019. Bahkan temen gue yang main Tinder pun hal pertama yang ditanya itu. Salah satu hal pertama yang ditanya itu, lu milih siapa? Karena kalau temennya cowok cewek. Ada cowok ada cewek, serius, itu tuh menjadi salah satu hal yang perlu ditanyakan sebelum ketemu. Gitu. Karena akan beda gitu loh. Tapi ngapain nanya pilihan politik akan menentukan banyak hal pada waktu itu ya. Akan menentukan banyak hal dan mencerminkan banyak hal gitu loh dalam hidup kita, nilai-nilai apa yang kita pegang dan apa nih lu itu zaman dulu ya. Ekstrim, gua nggak mau bilang ekstrimnya lu keterlaluan kiri atau kanan maksudnya gitu. Iya. Zaman itu terjadi, beneran terjadi. Jadi itu terpecah, polarisasinya parah banget. Dan mungkin kalau teman-teman masih ingat, bahkan setelah hari pencoblosan itu masih terpecah. Ada yang bilang nomor 1 menang, ada yang bilang nomor 2 menang, masing-masing ada yang punya klaimnya sendiri, masing-masing sujud syukur, ya kan? 2 kali sujud malah. Dan jadi terjadi post-truth reality, post-truth society gitu loh. Jadi masing-masing punya kebenarannya sendiri, masing-masing. Dan itu nggak enak banget Om, sumpah. Kita kayak hidup di 2 Indonesia.
gitu loh. Ada di Indonesia 1 yang menang siapa, Indonesia nomor 2 yang menang siapa, terpecah. Tergantung stasiun TV-nya apa. Tergantung stasiun TV-nya Pak. Dan itu nggak enak banget, sumpah itu nggak enak banget. Pecah, kita sebagai bangsa kayak nggak bisa ngobrol gitu, nggak bisa rukun saat itu, sampai akhirnya pelan-pelan mereka pun rujuk kan, elit-elit politiknya rujuk, masuk ke dalam satu pemerintahan bareng, dan akhirnya setelah itu justru koalisinya jadi sangat gemuk setelah itu kan, semuanya masuk ke dalam, dan akhirnya bad and good thing gitu ya, bad thingnya mereka jadi kadang semena-mena, tapi good thingnya ya di tingkat akar rumput pun jadi lebih guyup, jadi nggak terpecah gitu. Nah ini yang tadi gue bilang ya, ada hal baik dan ada hal buruknya juga, bahwa orang nggak seantusias dulu, orang nggak sengoyo dulu nih, ini harus menang nih, ini harus ini, orang nggak se apa ya, fanatik itulah ya saat ini. Kalau lu tanya penyebabnya apa, gue rasa ada beberapa faktor gitu ya. Yang pertama, kalau gue sendiri dan juga beberapa teman-teman gue sendiri yang ya seumuran kita lah ya, yang udah merasakan beberapa kali pemilu dan udah ngelihat bahwa kayaknya kita milih siapapun ujungnya ya mereka-mereka juga deh yang akan menikmati, mereka-mereka juga yang nantinya akan jadi oligarkinya gitu kan, akan menyetir kemana arah bangsa ini. Kayaknya nggak guna juga kita berantem sebegitunya, terus mendukung pilihan kita sebegitunya, sampai kitanya terpecah tapi elitnya ketawa-ketawa kan. Mungkin udah ada kesadaran, udah mulai ada kesadaran bahwa kayaknya it's not worth it, bahwa kita sampai ribut. Gue soalnya gue juga gini, gue ngeliatnya ya, antusiasme orang tentang politik itu dimulai dari pilkada 2012. Ya, kalau yang gue lihat Jokowi waktu itu Jokowi Ahok sama Posibo, gue lupa lagi Posibo pasangan siapa sih waktu itu. Waduh, gue juga lupa. Nono Sampono ya? Oh nggak tahu gue lupa siapa pasangannya. Nah, itu kan orang mulai sosial media waktu itu juga mulai naik lah. Yes. Gue pun juga ngerasain ada antusiasme di situ. Lalu ramai lagi kan 2014 tuh. Yes. 2014 ramai dan gila lagi di pilkada yang 2017 itu tuh gue bilang tuh pemilihan yang menurut gue tuh paling chaos tuh justru bukan di pemilu tapi di pilkada DKI 2017 itu paling gila. Gue di satu sisi ya, gue walaupun nggak terjun di dunia politik ya, tapi gue tuh suka baca-baca juga tentang politik. Yes. Nonton film yang ada berbau-bau politik. Satu hal yang gue lihat sebenarnya, politik itu sekarang jadi musuh nih, besok jadi teman. Oh iya, benar. Besok jadi teman, besoknya lagi jadi musuh lagi. Iya. Jadi lu nggak akan pernah bisa ngelihat ini kubu baik, kubu jahat. Betul. Dibentur-benturin nggak bisa. Politik itu nggak hitam putih. Nggak hitam putih. Nah, gue ngelihatnya ya setelah 2017, anjir nih, gue sama ada lah ikut-ikutan walaupun nggak sampai ikut komen, tapi nggak sampai yang gimana lah. Tapi gue setelah ngelihat yang 2017 itu, ini benar fakap banget. Iya, ya orang mulai sadar bahwa kayaknya ini nggak sehat deh. Iya, nggak sehat dan goblok. Beneran goblok. Karena akhirnya setelah mereka terpilih, ya udah kan, emang masyarakat diingat. Exactly. Makanya. Yang ini lu tuh cuma dicari pas lagi mau buat coblosan aja. Makanya gue kalau kemarin berapa kali lihat ada wacana-wacana tuh pengen supaya pemilihan presiden itu tuh dipilihnya hanya DPR yang milih, ya kan, bukan rakyat, seluruh rakyat. Balik ke zaman Orde Baru. Iya, gue ngeliat karena kenapa? Kalau yang milihnya rakyat, ongkosnya pasti lebih mahal. Ongkos politik, iya pasti lebih mahal. Makanya sebenarnya ini salah satu upaya untuk menurunkan ongkos politik. Pemilu serentak, yang tadinya tiap tahun itu kita sekarang kan udahlah, jadilah 2014 semua kita milih pemilu presiden, legislatif, pilkada. Iya, betul. Tapi memang ongkosnya besar. Segede karena kan lu harus dapetin suara orang begitu banyak. Dan tadi lu juga bilang 2024 swing voter tuh malah tambah naik. Yes. Termasuk gua. Iya. Gua di antara 3 itu tuh banyak yang kayak gitu. Lu kira gua kagak? Iya. Di antara 3 ini ya, yang baru punya
apa namanya calon wakil yang udah lengkap pakai kan baru satu, ya, atau yang dua lagi kan belum. Ya antara ketiga itu semua bingung, bukan cuma lo yang bingung. Tapi ya gini ya, gue selalu melihat mereka ini tidak ada gagasan yang benar-benar bisa menyentuh the real problem negara ini kalau gue lihat. As simple misalnya judi online deh, yang sekarang lagi ramai. Yes, benar. Itu penyakit masyarakat loh. Iya. Dan fatal loh. Tapi I don't know kalau kayak berapa kali gue ngeliat mereka ngomong. Terus kemarin ada acara tuh yang di JCC kan, ada ini kan capres yang sana juga. Ya simple juga, jawabannya juga masih normatif. Iya. Belum ada ide gagasan yang gimana. Jadi menurut gue kalau kita jadinya apatis nih, jadinya ini mau gimana ya, ya gue sih wajar-wajar aja sih kalau akhirnya nanti banyak yang golput ya. Yes. Walaupun gue nggak nyaranin golput juga, iya, tapi kalau misalnya ternyata banyak, it's understandable lah. Iya, karena ternyata ketika mereka udah masuk ke pemerintahan dan orang-orang ini duduk di pemerintahan, gue ngeliat ya apalagi yang pemerintahan sekarang 2 periode, itu tuh kalau lagi ada masalah apa tuh suka lucu responnya. Apa yang lucu? Ya paling gampang lah ya, polusi. Nah, kalau bisa-bisanya kayak yang terakhir bisa-bisanya ada polusi sampai ke negara lain, tapi ini negara lain, padahal sebenarnya lagi kebakaran di tempat kita kan. Iya, belum tentu itu asap kita, ya kan dibilang belum tentu asap kita offside. Coba cek dulu VAR-nya. Ya kan, gue akhirnya ngeliat mereka jadinya memang ini aja, emang jadi acu tak acu aja, nggak masalah. Kalau gue ngomong apa ya udah paling cuma keramaian doang, habis itu udah mereka lupa, masyarakat lupa. Yes, dan masyarakat kita memang pelupa dan pemaaf. Sayangnya itu pelupa dan pemaaf. Cuma tadi ya ketika lu ngomong kayaknya belum terjadi adu gagasan yang sebegitunya ya, antara calon-calon, meskipun kemarin sudah Mbak Nana mencoba ya dengan bikin pertemuan baca pres dan adu gagasan ketiganya itu. Cuma ya gue sendiri belum nonton full, itu panjang banget ya. Gue belum sempat nonton full, tapi ya gue baca-bacalah rangkumannya apa segala macam. Gue ngelihatnya gini sih, pertama presiden itu bukan Superman, itu yang pertama ya. Jadi meskipun lo jadi presiden belum tentu lo bisa melakukan semua yang lo mau. Ya. Itu satu. Makanya gue rasa mereka pun juga sadar akan hal itu. Kan 2 orang pernah jadi kepala daerah dari calon-calon 3 calon ini ya, 1 pernah jadi menteri juga kan. Jadi mereka juga tahu ketika misalnya mereka jadi presiden pun bisa terpilih, itu akan banyak kepentingan yang harus mereka jaga. Akan ada banyak hal-hal yang harus mereka perhatikan, nggak cuma visi mereka sendiri doang. Kepentingan parpol pasti ada di situ, kepentingan pengusaha pasti ada di situ, kepentingan mereka dan kelompoknya sendiri atau keluarganya sendiri juga pasti ada di situ. Dan kadang nggak gampang lah untuk lu jadi presiden, lu mau mencapai ini terus langsung dikerjain begitu, itu nggak gampang. Itu pasti nggak gampang. Ini banyak terjadi kayak misalnya di US nih ya, sekarang itu banyak banget yang terjadi dalam politiknya itu cuma saling jegal doang. Oh, Demokrat mau bikin ini, Republikan juga. Oh, mau bikin ini, kita jegal. Cuma saling jegal aja ujungnya. Kan dari dulu gitu. Iya, tapi bukan benar-benar menyelesaikan masalah gitu loh. Itu yang terjadi kan di luar negeri. Di sini untungnya itu nggak terjadi sebegitunya lah, ya kan. Dengan koalisi yang cukup gemuk gitu ya, mereka intinya mau ngapain aja tuh bisa sebenarnya gitu. Cuma kan tetap balik lagi ada kepentingan-kepentingan yang gue sebutin itu tadi, kepentingan ekonomi, kepentingan lingkungan, kepentingan politik dan lain sebagainya, itu semua harus diperhatikan gitu loh. Kayak misalnya nih tiba-tiba mau punya ide, oke, kita mau legalisasi judi misalnya ya, tadi kan lagi ngomongin judi online, ya udah gimana biar ini lebih terkontrol, kita legalisasi aja, cuma di satu tempat terkontrol, di luar itu semua ilegal, bikin kasino gitu misalnya gitu. Secara sederhana mungkin gampang ngomong itu, cuma kan nanti itu akan ada banyak banget implikasi-implikasinya di masyarakat kan, dari kelompok agama misalnya pasti akan menentang, dari parpol di daerah, dari mana akan banyak sekali akhirnya keributan-keributan yang
tidak perlu, yang akhirnya energi akan habis di situ. Nah makanya ketika tadi bilang kok sepertinya belum ada adu gagasan, gua rasa mereka juga sadar sebagai calon presiden ini, ya kalaupun mereka terpilih, mereka tuh nggak sepenuhnya punya full power, full control untuk mengubah negara, untuk membawa negara ini ke satu visi yang mereka miliki. Apalagi kalau mereka bukan ketua partai. Nah, itu dia. Lucunya saat ini dari 3 calon yang saat ini ada itu kan yang ketua partai cuma 1. Iya. Yang ketua partai cuma 1, ya kan? Yang 2 bekas kepala daerah, tapi nggak memiliki power sebegitunya di partai. Meskipun memang bukan kewajiban ya. Jokowi juga bukan ketua partai, ya kan? Ya, Jokowi juga bukan ketua partai, tidak punya influence dan power segitunya pada saat dia naik, gitu kan. Terus makin kesini powernya makin hebat. Nah, kalau buat Jokowi, kemarin ya kita kan recordingnya hari Selasa. 1 hari setelah putusan MK. Putusan MK. Siang diputuskan kalau minimum tidak diturunkan batas usia. Itu kan hasil request dari seorang mahasiswa. Itu mahasiswa. Jadi gugatan ke MK tuh memang ada banyak. Gue lupa ada 6 apa 7 gugatan. Tapi itu mahasiswa loh. Iya, yang siang itu bukan yang si mahasiswa. Yang gugatan dia itu sore baru dilolosin. Tapi kan itu berarti dalam konteks yang sama kan? Iya. Hakimnya sama kan? Iya. Tapi kan jadinya kan lu kayak misal yang gugat itu banyak, bukan cuma dia. Cuma akhirnya dilolosin yang itu. Akhirnya dilolosin itu. Batas usia tidak diturunkan, tetap 40 tahun, tapi ada syarat tambahan. Kecuali sudah pernah terpilih sebagai pemimpin daerah. Iya, kepala daerah. Iya, pernah jadi kepala daerah. Boleh. Akhirnya kan karena seperti itu, kejadiannya di hari yang sama, cuma beda jam doang, dan ada revisi seakan-akan tuh kayaknya cuma ditweak dikit peraturannya. Kan akhirnya semua mata memandang ke satu orang dong. Iyalah. Siapa lagi kan? Semua mata jadi memandang ke satu orang kan. Dan akhirnya ini juga yang akhirnya buat gua capek lah, maksudnya. Nah, terserah lu kan berarti kan. Iya. Suka-suka lu. Iya. Kemarin gua ngepost soal ini kan. Siangnya gua ngepost, nggak jadi mahkamah keluarga nih. Keren gitu kan. Siangnya gua ngepost itu. Begitu keluar tuh putusan yang sore itu, lah lolos juga nih akhirnya. Wah, itu banyak banget, kayaknya ratusan yang reply DM ke gua. Aduh, gini amat ya negara. Aduh, pindah warga negara apa. Aduh, kok gua makin 100% mau golput aja ya. Ini nanti kalau gue golput, gue masih boleh komenin atau marah-marah gak nih? Masih boleh misu-misu gak nih? Kan gue golput. Ada yang udah sampai mikir ke sana. Tapi kan lu milih kan gak ada yang tahu. Sebenarnya kan ketika lu golput gak ada yang lihat kan. Itu dia, iya. Jadi kalau kita baca buku How Democracies Die, gitu ya, gimana demokrasi mati. Nah, sebenarnya salah satu prinsip utamanya tuh 2 yang bikin sebuah demokrasi di satu negara mati. Pertama, kehilangannya mutual respect antar elit politik, antar parpol, gitu ya. Udah nggak saling respect lagi. Tapi udah saling respect kok kalau yang lihat. Saat ini, sejauh ini. Di Amerika justru enggak. Iya, di Amerika justru enggak. Itu satu. Saling respectnya tuh, mutual respect harus tetap terjaga. Yang kedua, forbearance. Forbearance itu self-control lah dari orang yang dikasih kekuasaan, supaya mereka tahu gue tidak bisa semena-mena. Nah, jadi self-control dan juga mutual respect. Ini 2 hal yang jadi resep utama supaya demokrasi ini bisa berhasil, bisa long last. Nah, ketika sudah mulai 2 ini sudah tergerogoti, mulailah perangkat-perangkat negara ini diotak-atik untuk misalnya di Cina harusnya Xi Jinping nggak bisa 3 periode, digantilah konstitusinya. Iya, memang kalau di China kasusnya adalah kan partainya cuma itu dan mereka juga bukan negara demokrasi. Iya, cuma ini yang terjadi di negara-negara demokrasi, yaitu dengan menggunakan perangkat-perangkat negara, mengubah aturan negara, mengubah konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan. Di Turki ini juga terjadi. Iya. Ya kan, akhirnya udah berapa kali kan terpilih kan, dan ini nggak bagus buat demokrasi dan juga negara itu sendiri sebenarnya. Ketika tidak ada lagi checks and balances yang cukup. Sebenarnya kan kita punya konsep trias politika, eksekutif, yudikatif, legislatif, gitu kan, yang masing-masing harusnya independen dan bisa saling menjaga, mengawasi satu sama lain.
itu nggak jalan pada akhirnya kan. Gue malah masih lebih merasa itu jalan ketika periode 2014-2019 karena ada ini kan. Kita masih punya posisi yang kuat saat itu. Sekarang koalisinya sudah terlalu gemuk. Oposisinya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau koalisi udah ngomong A, lu sebagai oposisi mau ngomong B, C, D, E, ya bodo amat. Suara lu kecil, jauh lebih kecil. Jadi akhirnya jadi serba salah juga kan. Di satu sisi mungkin sekarang damai-damai. Iya, itu tadi yang gue bilang it's a good and bad thing sebenarnya. Tapi di satu sisi nggak ada yang kontrol. Nah itu dia, ketika tidak ada kontrol, terjadi kesemena-menaan. Ini kan yang bingung bukan cuma kita loh sebagai masyarakat. Hakim konstitusinya aja bingung. Ya lihat loh, tonton. Saldi Isra, dia aja bingung kok bisa seperti ini gitu. Belum pernah terjadi dalam sejarah dia jadi hakim konstitusi perubahan segitu cepat. Ya. Tadi pagi gue baca di Kompas, ahli tata negara dari UGM juga bingung kok bisa seperti ini. Pada akhirnya palunya patah karena politik, karena tekanan politik, gitu kan. Jadi yang bingung bukan cuma kita, orang-orang yang jago hukum pun juga bingung, orang-orang yang ahli hukum pun juga bingung. Kenapa ini bisa terjadi seperti ini? Nah itu lagi balik ke yang tadi gue bilang, this is how democracies die. Gitu ya, ketika orang sudah tidak ada mutual respect lagi ke sesama partai lain, sesama elit politik lain. Orang sudah tidak punya self control, ketika dia merasa gue powerful nih, gue mau ngapain aja pasti didukung. Nah itu udah mulai bahaya. Ketika alat-alat negara, perangkat negara digunakan untuk kepentingan sekelompok orang, gitu ya. Dan keempat, ketika nggak punya oposisi atau oposisi diberangus sebegitunya, gitu. Ini terjadi. Gue ngelihatnya sekarang ya. Dulu mungkin elit politik takut sama rakyat. Yes. Dulu habis reformasi ya, setelah reformasi ya, elit politik takut sama rakyat. Mereka tuh pengen supaya bisa menangin hati rakyat. Tapi makin kesini yang gue lihat justru kebalik, rakyat yang jadi takut sama elit politik. Simple nih kayak kita ngonten lah ya. UIT itu pasal karet kan. Iya. Salah ini dikit aja, ada aja bisa dipermasalahin. Pasti. Jadi kita yang takut. Jadinya akhirnya buat for our own safety, akhirnya mau nggak mau kita jadi yang harus berbaik dengan elit politik kan, deket sama mereka kan, deket dengan kekuasaan. Kalau lu pengen lebih bisa safe, ya itu ya. How demokrasi dies. Salah satunya itu kita nggak bisa mengkritik, kita nggak bisa beroposisi, punya pandangan lain, punya opini lain dengan yang sudah ditentukan oleh para elit politik ini. Dan dulu ada satu akun Twitter namanya Trending Topic. Itu dia bikin ini panduan mengkritik yang baik. Pertama disampaikan dengan sopan, ya. Kedua tidak menyinggung. Ini gue lupa persisnya tapi kurang lebih begini ya. Ketiga diiringi dengan solusi. Keempat apa, dan yang terakhir tidak perlu disampaikan kritiknya. Sama aja bohong. Itu cara mengkritik yang baik. Dan terjadi kan? Ya berarti jadi ini aja, mendem di kepala lu aja. Iya. Udah. Dan karena beneran terjadi ketika orang mengkritik bisa kena UU ITE. Ketika orang mengkritik bisa tiba-tiba diserang sebegitunya kan. Bisa kehilangan pekerjaan, didoxing dan sebagainya. Mengkritik loh. Atau ditanya, ya udah solusinya apa? Lah, bukan posisi gue dong ngasih solusi. Kan lu pejabat. Gue benci banget tuh kalau ada orang ini, lu bikin sesuatu. Kayaknya ada yang salah deh ya. Kayak kurang ini, kita kasih kritik kita kasih kritik. Ya udah, terus solusi lu gimana? Nah itu dia. Kan lu yang dibayar. Nah, mereka pas ngemis-ngemis suara, minta dicoblos, mereka kan bilang mereka punya solusi kan. Gue punya nih cara untuk membuat negara atau daerah ini maju. Makanya pilihlah gue. Tapi saat dikritik mereka minta solusi. Jadinya kan lah gimana? Itu akhirnya nggak cuma di pemerintahan doang, di banyak hal kayak gitu juga. Kalau kita kritik minta solusi. Iya, kalau memang kita lagi di agency gitu, misalnya creative agency, ya wajar lah misalnya ya. Kayaknya ide lu yang ini kurang bagus deh. Kalau menurut gue gini, ya it's fine, karena kita beneran setara kan di situ kan. Kita sama-sama kerjaan kita juga sama di situ, nyari solusi nih. Boleh lah lu ngeritik ngasih solusi, tapi kan di sini kita nggak setara, kerjaan kita beda. Kerjaan gue nyari duit, bayar pajak, buat bayar politisi, penyelenggara negara, mikir. Kalau gue udah bayar pajak, gue udah ngasih kritik, ini ada yang nggak benar, gue masih disuruh juga mikir solusinya gimana.
kita tukeran aja, gue yang ngurus negara gimana? Itu loh maksud gue. Ya, tapi ini terjadi karena itu kalau tadi yang kita bahas ya, ini terjadi ya semua karena mereka merasa udah punya power aja. Iya, dan nggak terbendung, mereka nggak tersentuh, mau ngapain aja tuh nggak tersentuh. Jadi ya bisa sesuka hati, gitu. Makanya suka-suka lu dah jadinya kan. Lu sendiri Om, mau milih siapa? Gua sih bakal pilih